Halo shipmates, selamat datang di Espresso 2020 SMA Santa Ursula, Jakarta. Sawara tak tergerus dalam derasnya arus. Sawara diadakan pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2020. Mau ikut berlayar bersama kami? Here's what you get to know. Sawara tak tergerus dalam derasnya arus tersusun dari berbagai macam acara, yaitu opening, perlombaan, workshops, talk show, dan closing. Opening kami merupakan video yang sedang kalian tonton ini. Tentunya belum selesai ya teman-teman. We've got more in store for you, so stick around until the end. Perlombaan yang kami adakan tahun ini meliputi PUBG, Mobile Legends, Makeup Art, Poster Digital, Short Movie, dan Business Plan. Sedangkan workshop yang kami adakan meliputi Millennial Investment, Animasi 101, dan Beauty Class. Talk show kami yang berjudul Ahoy Mate, Minds Mandate for Tomorrow's Enhancement akan diadakan pada tanggal 10 Oktober 2020 dan mengundang narasumber-narasumber berkualitas yang akan memberikan kalian perspektif baru mengenai masa sulit ini dan bagaimana kalian dapat beradaptasi serta mengatasinya. Seluruh pemasukan dari pembelian tiket untuk talk show akan kami donasikan melalui organisasi Bantu Yuk kepada sektor-sektor yang membutuhkan pada pandemi ini. Interesting, right? So, why don't you come aboard, get new perspective, and lend a hand to our talk show? Tickets for donation akan kami mulai dari harga Rp20.000 saja. So, ease your mind and donate as much as you deem fit. Untuk closing kami akan dilaksanakan pada 10 Oktober 2020 melalui YouTube live streaming. Kalau kalian ingin mengetahui lebih lanjut mengenai cara menonton perlombaan kami, berpartisipasi dalam workshop dan talk show kami, dan tentunya menonton closing kami, check out our Instagram account at Santor Online. All links and information that you need will be there. Selanjutnya, kita akan menyaksikan defile sekolah-sekolah yang turut berpartisipasi dalam perlombaan Sawara tak tergerus dalam derasnya arus tahun ini. Aduh, sayangnya perjalanan si player tadi tidak berjalan dengan mulus ya. Jadi jika kalian ingin tahu kelanjutan serta akhir dari ceritanya, jangan lupa untuk saksikan closing kami nanti. Nah, sekarang akan ada suatu kolaborasi narasi dengan sekolah-sekolah Ursulin se-Indonesia. Yuk kita saksikan. Efek pandemi ini pastinya terjadi dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan lainnya yang menjadi terhambat. Lalu juga menimbulkan kekhawatiran di mana-mana. Analoginya, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Menurut saya, pandemi ini membawa perubahan yang sangat besar bagi dunia. Perubahan yang baik maupun perubahan yang buruk. Di satu sisi, kita bisa menghemat waktu, tenaga, dan juga mengurangi polusi, karena kita bisa bekerja dan belajar dari rumah. Kita juga memiliki lebih banyak waktu dan waktu luang bersama keluarga.
Akan tetapi di sisi lain, tidak semua orang seberuntung kita. Tak sedikit pula orang kehilangan pekerjaan mereka, terutama mereka yang bekerja dalam bidang pariwisata dan mereka yang berjualan di pinggir jalan. Jadi, menurut saya, pandemi ini tidak hanya membawa perubahan yang buruk, namun juga terdapat sisi positif yang dapat kita ambil. Menurut aku, dampak pandemi terhadap dunia ini sangat merugikan banyak sekali pihak. Sebab pada awalnya pasti masyarakat kaget karena tiba-tiba muncul suatu wabah penyakit yang mematikan yang hingga hari ini obatnya belum ditemukan. Mungkin bagi masyarakat menengah dan ke atas bukan menjadi suatu masalah karena mereka tetap bisa stay at home dan mendapat penghasilan. Namun berbeda halnya dengan masyarakat yang berada di kelas bawah. Mereka harus keluar mempertaruhkan nyawanya demi mendapat sesuap nasi. Tentu hal ini menyebabkan perputaran ekonomi melambat karena negara memiliki banyak sekali pengeluaran sedangkan pemasukan tidak ada. Menurut saya sangat mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, aspek ketenaga kerjaan, aspek budaya pariwisata, dan bahkan aspek pendidikan. Perlu kita lihat sendiri kan bahwa dunia hampir saja kehilangan cahaya karena pandemi ini. Banyak masyarakat yang resah dan bingung karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Menurut saya, pandemi ini sangat mempengaruhi kenormalan semua orang, baik secara psikis ataupun fisik. Anda yang hadir dan mendengar ini, tahukah apa itu pandemi? Tak usah melarikan diri dan bersembunyi di balik topeng senyum penuh alibi. Sisihkan waktumu dan dengarkan jeritan hati seluruh penduduk bumi ini. Kemarin, merangkulmu semudah menjentikan jari. Plesir sesuka hati, bukan problematika rumit yang perlu argumentasi. Aksi harian hanya berupa keluhan akan kemacetan yang menjadi identitas ibu kota negeri. Bangun pagi dan menampakkan diri di gerbang sumber ilmu, kerap enggan untuk dilalui. Kini, bercerita lebih mewah dari kepemilikan properti. Melanjutkan sekolah, soal imajinasi bagi mereka yang tak mampu mengakomodasi. Jangankan merencanakan plesir ke ujung dunia. Jika rencana bertahan hidup di hari esok saja, raib di tengah situasi. Resesi menghampiri dan sulit dihindari. Memadamkan api adrenalin yang tadinya begitu tinggi. Pelaku ekonomi harus pulas gigit jari. Menghapus memori indah terkait materi. Bonus demografi beralih menjadi bonus eksistensi kaum marginal. Menenggelamkan insan pertiwi dalam lautan tangis dan rintih. Sanubari si pembangun negeri tersiksa dalam rantai independensi, menihilkan entitas luhur sebagai makhluk sosial, menyetir persepsi menuju histeria di ujung hari, mengekang pesona pribadi di balik selubung wajah penghalang komunikasi, menghimpit ruang gerak pribadi, dan menghancurkan mimpi tinggi yang harusnya terrealisasi di tahun ini. Mereka bilang, kami ini berjiwa bebas. Seharusnya dilepas demi aktualitas. Apa daya, pandemi bukan kawan negosiasi. Jangankan mencari suaka dari implikasi, menutup celah untuk menyelundup dan membebaskan diri saja adalah suatu imposibilitas di detik ini. Ingin aku egois dan berbuat sesuka hati. Tak apalah, sekali-sekali menikmati arogansi sebagai esensi ragawi. Apa daya, jiwa ini juga tak sudi menanggung rasa bersalah jika harus menanggung gelimbangan jiwa akibat disiplinitas di bawah rata-rata. Si pelajar enggan belajar. Indra tersiksa oleh ilmu yang harus diraih dengan tak wajar. Si pekerja dipaksa enggan bekerja. Mobilitas tertahan oleh regulasi yang kian hari kian pelik.
Sudah selesai mengeluhnya? Tentu belum. Tak usah berekspektasi kian tinggi. Ketika kehilangan orang terkasih menjadi bumbu sehari-hari. Menitikkan air mata pun rasanya tak layak untuk dilakukan. Mereka bilang, jangan mengeluh, berdoa saja supaya segera berlalu. Jangan depresi, masih syukur Anda bisa berekspresi. Jangan mencaci, harusnya tahu diri dan berdonasi. Tahu apa mereka? Bicara memang mudah. Coba saja hadapi realita. Diri ini gagal memahami konspirasi semesta. Hanya mampu berdiam diri, berkontemplasi dalam pasung kondisi. Mencoba melakukan konkretisasi, tapi kerap tersungkur dalam jeruji pagar rumah sendiri. Aku kehilangan orientasi. Tak tahu apa yang harus diperbarui. Apa yang terjadi? Pandemi, meratapi nasib diri, atau partisipasi mengobati situasi? Wah, gimana? Narasinya sangat ngena kan? Kayak sangat cocok dengan realita yang kita semua sedang hadapi sekarang ini. Nah, sebelum kita resmi membuka acara Sawara tak tergerus dalam derasnya arus, mari kita dengarkan kata sambutan dari Kepala SMA Santa Ursula Jakarta, Bapak Antonio Sumardi. Salam sehat kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak muda masa depan bangsa. Kembali kita berjumpa di acara Ekspreso, Ekspresi Seni dan Olahraga SMA Santa Ursula tahun 2020. Judul yang dipilih oleh anak-anak OSIS tahun ini adalah Sawara, tak tergerus dalam derasnya arus. Sawara merupakan akronim dari dua kata bahasa Sanskerta, Sadawira yang bermakna tak kenal takut dan Sagara yang berarti di tengah lautan. Maka dari judul Sawara ini mau menggambarkan sebuah keberanian seorang nahkoda kapal yang tidak kenal takut berlayar mengarungi samudera luas, meskipun dibayang-bayangi ancaman badai dan taufan yang bisa menerjang di laut lepas. Dan begitu halnya dengan Anda, anak-anak muda masa depan bangsa. Anda adalah nahkoda yang akan membawa kehidupan pribadi Anda, kehidupan teman-teman Anda, kehidupan masyarakat sosialmu, kehidupan bangsamu untuk mengarungi lautan luas, penuh tantangan, penuh perjuangan untuk sampai pada satu tujuan akhir, yaitu kesejahteraan dan kebaikan bersama. Bonum Comune. Maka jangan takut dengan akan datangnya badai dan taufan, karena itu adalah ujian yang akan membentuk pribadi tangguh. Jangan gentar dengan masa depan yang belum pasti, karena di situ butuh seni menempa diri. Keberanianmu dalam mengambil keputusan dan melangkah pasti adalah kunci menuju keberhasilan mimpi. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 membuat Anda harus tetap berada di rumah. Tetapi dari rumah bisa muncul banyak ide-ide, kreativitas, muncul harapan, impian, dan juga cita-cita. Keterbatasan-keterbatasan yang ada tidak akan mampu memegang pribadi Sawara. Dan justru sebaliknya, akan membuat semangat berkreasi semakin membara. Selamat berproses dalam Sawara. Dari rumah Anda masing-masing bisa mengikuti seluruh rangkaian acara, mulai dari prasawara, lomba-lomba, aneka workshop,
talk show yang inspiratif, puncak acara, dan ditutup dengan pasca sawara. Akhirnya, saya ingin mengakhiri sambutan saya ini dengan mengutip nasihat Santa Angela dalam Prakata yang ke-17. Bertindaklah, majulah, percayalah, berusahalah, yakinlah, dan berusahalah kepadanya dengan segenap hati Anda. Dengan kata-kata Santa Angela ini, maka sebagai nahkoda kita punya acuan untuk mengarungi lautan lepas. Sawara, kaum muda punya impian dan cita-cita dan tidak pernah takut untuk memulainya. Mengarungi kehidupan yang luas dengan sebuah mimpi dan langkah pasti. Welcome aboard, shipmate.